Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pembiasaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk sekarang kita absen dulu ya. Rahmi, Hadir. Ulfi, Hadir. Melani, Hadir. Elsa, Hadir. Ima, Hadir. Anis, Hadir. Elsa, semuanya hadir ya. Hadir. Ya, alhamdulillah semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk sekarang kita akan belajar tentang interaksi sosial. Kita sebagai manusia tentunya akan banyak membutuhkan kepada orang lain sebagai makhluk sosial, baik dari segi material atau spiritual. Oleh karena itu, interaksi sosial itu sangat penting untuk kita gunakan setiap hari karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Iya, Hilma, silahkan. Hubungan tambah baik. Timbal balik. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, Elsa. Saling membutuhkan. Ya, betul sekali ya. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar manusia yang saling membutuhkan dalam kehidupannya. Contoh, nah, mengapa kita perlu berinteraksi sosial? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa apa-apa sendiri. Apakah orang yang meninggal dunia itu bisa mandi sendiri, sholat sendiri? Tidak kan? Tentunya membutuhkan orang lain. Ataupun orang yang kena musibah tentunya akan banyak membutuhkan orang lain untuk bisa membantunya. Lalu apa saja sih syarat-syarat interaksi sosial? Yang pertama, jumlah pelakunya harus lebih dari satu. Kenapa harus lebih dari satu? Apakah ketika kita berdiri sendiri berbicara di depan kaca itu termasuk interaksi sosial? Tidak ya. Karena yang namanya interaksi sosial itu ada hubungan timbal balik. Misalkan seseorang sedang ngobrol ataupun sedang berbincang-bincang mengobrolkan suatu permasalahan. Kalau di kelas ini misalkan bekerja kelompok itu namanya interaksi sosial. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik ketika contohnya ketika saya sedang berbicara di depan terus kalian mendengarkan, lalu kalian bisa ada yang bertanya atau menyanggah saya itu termasuk ke dalam hubungan timbal balik yang lalu berdasarkan pelakunya interaksi sosial itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama antara individu dengan individu. Yang kedua antara individu dengan kelompok. Yang ketiga antara individu kelompok dengan kelompok. Bagaimana interaksi antara individu dengan individu, ada yang tahu? Yang pertama ada interaksi sosial individu dengan individu. Ada yang tahu contohnya? Silahkan Ani. Yaitu dua orang yang sedang mengobrol. Ya, misalkan contoh dari antara individu dengan individu, misalkan Ima sedang mengobrol dengan Ulfi. Misalkan Ima curhat tentang pacarnya kepada Ulfi. Itu dinamakan interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang kedua, ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Misalkan Rahmi bertanya kepada kelompok Melani, misalkan sedang membuat peta. Misalkan Rahmi itu tidak mengerti tentang peta Indonesia. Nah, Rahmi bisa menanyakan kepada kelompok Melani, yaitu antara individu dengan kelompok. Atau
Yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Ada yang tahu contohnya? Oh iya, belum tahu ya. Kelompok, misalkan kelas ini dengan kelas ini kan kelas A dengan kelas B itu terjadi antara individu dengan kelompok dengan kelompok, misalkan saling bertukar pikiran atau kalian sedang mengadakan kerja kelompok, kalian bisa saling sharing ya dengan kelompok kelas A dan kelas B. Berdasarkan caranya, interaksi sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi secara langsung. Dan interaksi tidak langsung. Ada yang tahu interaksi secara langsung? Ya, Rahmi silakan. Itu langsung bertatap muka. Iya, betul sekali ya. Jadi interaksi secara langsung itu interaksi yang langsung bertatap muka, berhadapan-hadapan dengan misalkan dengan sama jenis atau dengan lawan jenis. Misalkan kita berada di ruangan ini melakukan pembelajaran secara langsung bertatap muka. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Ada yang tahu? Silakan Elsa. Yaitu video call atau telepon. Ya, betul sekali ya. Jadi interaksi secara tidak langsung itu dilakukan secara tidak langsung atau tidak bertatap muka. Misalkan selama pembelajaran daring kemarin, semua guru dan siswa melakukan pembelajarannya itu melalui Zoom meeting atau Google Meet ya. Atau ketika kalian ingin berbicara dengan saudara jauh, misalkan ketika kalian ingin menghubungi keluarga kalian yang jauh, teman kalian yang jauh, kalian bisa melalui video call. Nah, itu termasuk ke dalam interaksi secara tidak langsung karena kalian tidak langsung bertatap muka atau berhadapan langsung, tetapi ada jarak, jadi dilakukan secara virtual. Nah, untuk proses interaksi sosial itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor imitasi. Ada yang tahu imitasi itu apa? Silakan Melani. Meniru seseorang. Ya, meniru seseorang. Kenapa? Dalam pelakunya interaksi sosial itu ada imitasi, yaitu proses untuk meniru seseorang, meniru orang lain. Ada apa contohnya Melani tahu? Bermain masak-masakan. Nah, misalkan seorang anak ketika melihat ibunya sedang memasak, dia akan meniru ibunya dengan bermain masak-masakan. Atau kalian untuk zaman sekarang tren hijab, atau melihat tren hijab zaman sekarang itu melihat tutorial hijab zaman sekarang yang berbagai macam bentuknya, kalian meniru. Itulah yang disebut dengan imitasi. Imitasi itu mengikuti gaya orang lain, seperti itu. Yang kedua ada sugesti. Ada yang tahu sugesti itu apa? Silahkan Lupi. Percaya kepada orang lain. Ya, percaya kepada orang lain. Misalkan Melani sakit, Melani pergi ke dokter dengan alasan percaya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan Melani dari penyakitnya. Nah, itu disebut dengan sugesti, atau kita percaya kepada hal-hal yang mistik. Seperti kalau di kampung ya, kebanyakan orang tua jangan keluar maghrib, pamali, itu disebutnya dengan sugesti. Sugesti itu percaya kepada hal-hal yang lain, seperti itu. Yang ketiga ada simpati. Simpati itu proses di mana kita merasakan keadaan orang lain. Misalkan teman kita sedang, sugesti itu merasakan hal yang sama seperti orang lain. Misalkan teman kita terkena musibah, kita juga merasa iba terhadap teman kita sehingga kita bersimpati. Misalkan kita bisa membantunya, menolongnya, atau memberikan dia itu pemahaman bahwa dia itu harus bersabar, harus tabah dengan musibah yang dialami. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada bentuk asosiatif,
kedua, bentuk disasosiatif. Kalau bentuk asosiatif ini mengarah kepada hal-hal yang positif. Sedangkan ini sebaliknya, yaitu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Contoh dari interaksi asosiatif yaitu kerjasama, toleran, akomodasi. Kerjasama yang seperti apa? Contoh, ketika di lingkungan masyarakat sedang mengadakan kerja bakti, otomatis semua masyarakat harus ikut andil dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Nah, itu disebut dengan kerjasama. Yang kedua ada akomodasi. Kalau akomodasi itu tentang toleransi. Toleransi yang seperti apa? Ketika kita mempunyai teman yang berbeda keyakinan, berbeda agama, kita itu tidak boleh membiarkannya, tetapi kita harus bisa toleransi terhadap apa yang dia pahami dan apa yang dia anut. Jadi kita itu tidak boleh membenci orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kedua, proses interaksi sosial disasosiatif yang mengarah pada hal yang negatif, misalkan kompetisi misalkan sekolah kita berkompetisi dengan sekolah lain. Nah, biasanya dalam kompetisi tersebut akan menimbulkan beberapa konflik, misalkan adanya kecurangan, adanya ketidakseimbangan, ketidakselarasan antara penilaian, misalkan dalam olimpiade. Jadi misalkan dalam kecurangannya itu ada kebocoran soal atau jawaban kepada sekolah lain, sedangkan ke sekolah kita tidak ada gitu. Itu yang dinamakan kompetisi yang negatif. Lalu yang kedua ada konflik. Biasanya kalau konflik itu didasarkan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ricuh antara kelas A dan kelas B karena misalkan kelas A itu lebih disanjung sama guru karena orang-orangnya baik, rajin, pintar, sedangkan kelas B itu sebaliknya dari kita. Nah, itu biasanya menimbulkan konflik yang akan membuat kerusuhan dalam sekolah ini. Itu contoh dari interaksi asosiatif dan disasosiatif. Dengan adanya interaksi sosial itu akan terjalin dengan lembaga sosial. Lembaga sosial itu rangkaian yang mengatur serangkaian yang terjadi pada seluk-beluk manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan lembaga sosial itu ada yang disebut dengan norma. Kalian tahu norma? Ada yang tahu norma itu apa? Silakan Melani. Aturan. Ya, jadi yang disebut norma di sini itu aturan yang mengatur tentang kejadian-kejadian atau hak-hak yang ada dalam masyarakat. Syarat-syarat dalam norma tersebut kita itu harus mematuhi aturan yang dibuat dalam masyarakat tersebut. Jadi kita tidak bisa menyimpang dari aturan-aturan yang sudah dibuat di dalam lingkungan sekitar kita. Ada fungsi dari lembaga sosial itu supaya masyarakatnya itu tidak berperilaku menyimpang. Menyimpang seperti apa? Yaitu biasanya masyarakat yang keluar dari norma tersebut, dari aturan-aturan yang sudah dibuat. Misalkan menyimpang dari aturan-aturan masyarakat ketika ada orang lain yang sedang bekerja bakti, dia malah leha-leha, diam dan hanya melihat orang lain sedang bekerja. Atau dalam kegiatan kemasyarakatan, misalkan ada pengajian bulanan, biasanya orang lain itu ikut andil dalam kegiatan pengajian tersebut, tapi dia itu tidak memiliki rasa ingin mengikuti pengajian tersebut. Otomatis dia sudah keluar dari aturan di lingkungan masyarakat tersebut. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya, mohon dimaklumi. Nah, untuk tugasnya kalian bisa membuat
rangkuman dari apa yang Ibu sampaikan dan minggu depan kalian kumpulkan. Hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah belajar, marilah kita baca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi